dengan saya lagi ya, Bu Sini, di mata pelajaran Praktikum Akuntansi Perusahaan Jasa Dagang dan Manufaktur. Sudah dipersiapkan semuanya untuk buku, alat tulis, kemudian kalkulator ya. Kemudian sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Sini absen terlebih dahulu. Kelas 11 akuntansi 2. Yang pertama ada Vina Kariska Zaidi, kemudian ada Galung Nur Rahmawati, kemudian Heru Samudra, Imania Tunggul, kemudian Imron Fadli, Januari Hudatama, Julia Kurniasari, bilang saja itu ya biar tidak tema-tema ya. Karina Zulfa, Sakit, Umaida, ya. Lailatul Komaria, tidak apa-apa yang rahasia. Lina Animaleta, Linda Purnawasari, Nuri Audiana Inggris hadir, Mahmud Dati hadir, Marta Pri Arianti hadir, kemudian Mela Supriyati, Nelly Septiana hadir, Sida Ayu, kemudian Muhammad Ibadur Rohim, Muhammad Tania, Muslina, Naura Aulia, Niswatin, Noviana Eka, Nova Kristina, Nurul Apriani, Nurul Francisco, Pinkan Win Utami. Alhamdulillah ada dua anak yang tidak hadir karena mungkin sedang sakit. Kita doakan yang sedang sakit semoga segera diberikan kesembuhan. Kebetulan Bu Sini juga sebenarnya sedang sedikit tidak enak badan, sedang flu, tetapi tidak mengurangi semangat Bu Sini untuk masuk ke kelas 11 akuntansi 2. Oke, sudah dipersiapkan untuk bukunya ya. Jadi mari kita ingat-ingat kembali, karena kemarin juga sudah Bu Sini sampaikan bahwa hari ini kita akan membahas tentang materi jurnal khusus. Nah, untuk jurnal khusus memang ini baru kita pelajari di kelas 11. Untuk kelas 10 dulu kita belajar jurnal umum karena ada di perusahaan jasa. Karena di kelas 2 ini kita belajar perusahaan dagang, maka yang dipakai adalah jurnal khusus. Meskipun jurnal umum juga masih ada nanti. Jadi ada 5 macam jurnal khusus. Jadi diingat kembali, sebelum kita melakukan penjurnalan, kita harus tahu konsep saldo normal, pendebitan dan pengkreditan. Jika kamu hafal konsep itu, model jurnal apapun, model transaksi yang bagaimanapun, entah itu dari satu periode itu ada 30 transaksi, kamu pasti akan lancar ketika membuat jurnal khususnya. Yang penting ingat-ingat konsep dasarnya, yaitu konsep pendebitan, pengkreditan, dan saldo normal. Masih ingat ya, itu sudah ada di kelas 10. Untuk sekarang silakan dibuka bukunya untuk mengingat kembali materi-materi yang sudah kita bahas kemarin. Karena kemarin kita sudah membahas tentang analisis bukti transaksi. Karena sebelum kita membuat jurnal khusus, kita harus menganalisis bukti transaksi terlebih dahulu. Oke, silakan dibuka dulu ya. Kelihatannya ini siang-siang sudah agak lembur ya. Akan sudah istirahat. Untuk
terbiasa dengan itu, tetapi ini sedikit berbeda dengan jurus ini. Kalau es krim ya, tahu es krim, bukan es krim kan enak tuh di kopi ada. Ini tuh enak kalau dimakan ketika panas-panas ya. Kalau ini es krim enak dirasakan. Ya, oke. Untuk meningkatkan konsentrasi kita, mari kita mulai dulu dengan es krim. Biar nanti kita lebih semangat lagi ketika kita akan merasakan jurnal khusus. Karena kalau misalnya mesti dilihat, meskipun jurnal khusus itu simpel sebenarnya ya. Nah, yang penting kalian itu tahu konsepnya. Kalian pasti bisa buat jurnal khusus. Tetapi kalau saya lihat, pasti anak-anak itu sudah pusing kepalanya, lalu sudah sampai di mata pelajaran akuntansi dagang. Apa sih pusingnya akuntansi dagangnya? Nah, sebelum kita berpusing-pusing ya, mari kita melakukan SPK. Ya seru ya. Bukan nyanyi-nyanyi ya, nggak nyanyi-nyanyi suaranya Bruce ini fals. Tidak mesti nyanyi-nyanyi. Ya, untuk SPK kali ini saya pakai di kelas sebelah kemarin. Kelihatannya seru sekali. Ya, jadi saya pakai kelas ini karena saya belum pakai di kelas ini ya. Jadi ada gini. Kau tahu gajah? Tahu. Gajah itu besar atau kecil? Besar. Ya, besar. Kalau besar kan ini kalau pakai gerakan. Kalau semut? Kecil. Kemudian cukup gajah. Kalau kemarin saya pakai empat hewan itu mereka kebingungan. Kita pakai gajah. Gajah. Cuman nggak bisa konsentrasi. Dia masih belum bisa konsentrasi ya. Gajah semut kecil ya, kecil. Oke, satu kali lagi gajah semut gajah kecil. Ya, kita bareng lagi. Kita bareng dulu. Gajah, semut, gajah. Besar. Semut kecil. Gajah besar. Semut kecil. Ayo, kita ambil dua lagi. Ya, awal-awal nanti berikut malah kalau bikin karyawan nanti. Oke, kita mulai lagi. Gajah, semut, gajah. Besar. Satu ya. Oke, satu kali lagi. Gajah, semut, gajah. Besar. Oke, tuh. Materi jurnal khusus. Oke. Tadi juga sudah dipersiapkan untuk bukunya, tulisnya. Silakan dibuka dulu bukunya dan diperhatikan slide PowerPoint yang ada di depan. Oke. Terus ini akan menampilkan slide PowerPoint. Di sini kita akan membahas tentang jurnal khusus. Tadi malam sudah belajar belum? Sudah. Buat belajar, dulu sibuk banget. Kamu artis ya? Sketchnya padat ya? Enggak, oke.
Anak kamu kan anak sekolah, kewajibannya belajar. Kalau bisa ya 5 menit, luangkan 45 menit untuk membuka buku kamu. Setidaknya gini, kalau kamu pengen ingat pelajaran apa yang sudah kamu pelajari di hari ini, ketika kamu pulang sekolah, sebelum kamu meletakkan tas kamu di rak, buka sedikit. Oh, saya tadi belajar tentang jurnal khusus. Ternyata sebelum kita menjurnal, kita itu harus tahu konsepnya dulu. Lama-lama, kamu akan ingat, kamu akan bisa membuat jurnal khusus tanpa harus membuka buku. Kamu baru baca transaksinya, kamu tahu, oh ini loh hasil jurnal ini loh jurnalnya seperti ini, pasti seperti itu ya. Biasakan seperti itu ya, 5 menit ya, agak lama ya, daripada kamu kalau misalnya sudah pegang HP ya, sambil tiduran, kamu mampu chat, mampu main game hingga 3 jam tanpa beralih dari tempat tidur. Loh, bandingkan dengan ketika kamu membuka buku hanya 5 menit. Tapi manfaatnya sih yang mana? Besarannya mana? Buka buku 5 menit daripada kamu 3 jam itu main game. Ya. Oke, sudah terlihat ya. Lucu ya. Oh, ada selesai. Oke, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, kita harus tahu dulu untuk tujuan pembelajaran hari ini, ya. Jadi kursus ini itu pakai model pembelajaran inquiry. Jadi untuk tujuan pembelajarannya adalah diharapkan kamu mampu menjelaskan pengertian jurnal khusus perusahaan dagang. Kemudian yang kedua adalah menguraikan manfaat penyusunan jurnal khusus. Kemudian yang ketiga menganalisis jenis-jenis jurnal khusus perusahaan dagang. Kemudian yang keempat membuat format kolom jurnal khusus perusahaan dagang. Dan yang terakhir adalah mencatat transaksi ke dalam jurnal khusus perusahaan dagang dengan tepat. Itu diharapkan tujuan pembelajaran ini bisa kalian capai di hari ini dan hari-hari berikutnya ya. Nah, sebelum kita sampai ke materi, kita memulai materinya. Di sini Bruce ini punya kata-kata motivasi ya. Bisa terlihat ya, Bruce dibacakan, barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, maka ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Jika kamu tahu, kalau kamu maknai dari kata-kata motivasi ini, ketika kamu belajar, apa sih yang kamu rasakan? Kan? Oh iya, Kristen juga kan jadi anak sekolah kok ini. Iya, ngantuk itu pasti. Tetapi, ketika kamu tidak mampu menahan ngantukmu itu, maka kamu harus mampu merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya, hidup kalian. Karena apa? Kamu tidak ketika belajar, ketika sekolah, kamu tidak ingin belajar, tidak mampu belajar. Padahal belajar itu sudah kewajiban kamu sebagai siswa. Ya, jadi sekarang, mulai dari sekarang, karena mumpung kamu masih kelas 11, biasakan belajar. Setidaknya membaca buku ya, karena masih di awal 5 menit lah. Hari-hari berikutnya ditambahin dari 10 menit. Nanti kamu akan jadi hobi membaca. Membaca itu adalah jendelanya ilmu. Untuk kata-kata motivasi hari ini semoga bisa terserap di dalam pikiran kamu ya. Bukan hanya masuk telinga sini, keluar telinga sini. Jangan ya. Nah, untuk yang kedua, tahu ya, di sini ada. Ini model-model kamu ketika ulangan, ya. Itu ya, iya, iya. Ini Sisko sama si Heru, ya. Oke, untuk kata-kata motivasi yang kedua, aku malu jika mendapat nilai tinggi, tapi hasil mencontek. Ayo, siapa yang pernah seperti ini? Ketika ulangan, ya, maklum ya, saya semua ya, hampir semua. Ya, kalau kelas ini sih saya rasa oke. Ya, mungkin adalah yang mencontek
contek 1, 2, cuma yang sekarang dipikirkan. Bangga nggak ketika kamu dapat nilai yang bagus, tetapi itu ternyata nyontek ke teman kamu? Ada rasa bangga nggak? Ya. Ketika masuk di kemarin di rapot tengah semester, rapot tengah semestermu itu nilainya bagus-bagus, tapi kamu merasa saya itu nggak begitu paham dengan pelajaran itu, tapi kok nilai saya bagus sekali. Bangga nggak kamu dengan seperti itu? Tidak. Ya, nah, kalau misalnya tidak, mulai dari sekarang kebiasaan mencontek dihilangkan sedikit demi sedikit ya. Kalau misalnya langsung ya memang sulit karena berawal dari kebiasaan ya. Jadi mulai dari sedikit. Kalau misalnya nggak bisa jangan contek, tanya. Kamu meskipun ya namanya sama pun juga contek. Nah, contek itu harus yang pintar. Ketika kamu lihat pekerjaan teman kamu, belum bagaimana caranya, kok bisa seperti ini, tanyakan. Jadi itu namanya nyontek pintar. Ya. Nyontek tapi otak kamu juga kerja. Ya. Oke, kita lanjutkan. Kita sampai ke pengertian jurnal khusus. Sebelum kita memulai, kita tahu bagaimana sih bentuk dari jurnal khusus itu apa saja sih. Nah, kita harus tahu pengertian jurnal khusus dulu. Jurnal khusus adalah sebuah jurnal yang dikelompokkan berdasarkan jenis transaksi yang dilakukan. Kalau dulu kamu di kelas 10, kamu itu tidak perlu mengelompokkan jenis-jenis transaksinya. Dalam satu periode langsung dibuat jurnal umum. Berbeda dengan di perusahaan dagang, kamu harus mengelompokkan jenis-jenis transaksinya, nanti dimasukkan dalam jurnal apa. Jenis pengelompokannya biasanya pada pembelian, penerimaan, dan penjualan. Jurnal khusus ini akan mendokumentasikan seluruh transaksi dengan baik. Jadi untuk jurnal khusus itu biasanya mendokumentasikan transaksi selama satu periode. Kemudian untuk macam-macamnya jurnal khusus, jurnal khusus itu ada 5. Silakan diperhatikan di layar. Ya, ada jurnal penjualan, sales jurnal, kemudian ada jurnal pembelian, purchase jurnal, kemudian ada jurnal penerimaan kas, cash receipt jurnal, kemudian ada jurnal pengeluaran kas, cash payment jurnal, kemudian jurnal umum atau general jurnal. Mulai dari sekarang silakan dihafalkan dalam bahasa asingnya. Kalau misalnya ada soal, buatlah jurnal khusus, kemudian ada kolomnya. Kolomnya itu hanya tertera sales jurnal. Sales jurnal itu apa sih? Kamu harus tahu ya. Dan purchase jurnal itu apa sih? Nah, kamu harus tahu. Untuk bentuk-bentuknya, nah di sini ada bentuk contoh formatnya jurnal khusus. Untuk di sini ada jurnal pembelian. Kemudian untuk pengisiannya nanti harus dicontohkan. Nah, kalau ini jurnal penerimaan kas. Kemudian ini adalah jurnal penjualan. Ada tanggal, ada nomor faktur, ada keterangan di bukunya masing-masing juga sudah ada ya. Formatnya jurnal ya. Nah, untuk ini adalah jurnal pengeluaran kas, cash payment jurnal. Kemudian, untuk yang paling sederhana itu adalah jurnal umum. Nah, kalian harus bisa membedakan. Untuk jurnal pembelian itu untuk mencatat transaksi yang bagaimana. Kemudian jurnal pengeluaran kas itu untuk mencatat transaksi yang bagaimana. Untuk lebih jelasnya, nah, silakan perhatikan video ini. Sebenarnya bisa kalian scan sendiri, bisa dilihat lewat HP, tapi di sini coba tampilkan di depan saja. Silakan nanti diperhatikan bagaimana cara mengisi jurnal khusus.
jurnal khusus maupun jurnal umum yang terjadi pada perusahaan dagang. Angka dari tahap itu adalah pelikan yang bisa dimulai dengan untuk menjaga kesehatan. Pedoman yang pertama yaitu posisikanlah diri kalian itu sebagai pelaku. Ketika terjadi transaksi pembelian, maka bayangkan kalau kamu itu adalah seorang pembeli. Dan ketika terjadi transaksi penjualan, maka bayangkan kalau dirimu itu adalah seorang penjual. Hal ini akan sangat membantu karena kalian dapat menentukan akun apa saja yang terlibat serta posisi akun tersebut, debit atau kredit. Nah, yang kedua, ketika kalian memposisikan diri kalian itu sebagai pembeli, maka barang dagang nama akunnya adalah pembelian. Jika terjadi pengembalian barang yang sudah kamu beli, maka nama akunnya adalah retur pembelian. Sekali lagi, ketika kamu sebagai pembeli, maka nama akun untuk barang dagang adalah pembelian, dan ketika mengembalikan barang yang sudah dibeli, nama akunnya adalah retur pembelian. Yang kedua, ketika terjadi pembelian kredit, kamu membeli secara kredit itu nggak bayar, berarti akun yang muncul itu adalah utang dagang. Kalau ada pembelian kredit, akun yang muncul adalah utang dagang. Yang keempat, ketika kamu memposisikan diri sebagai penjual, ketika ada transaksi penjualan, maka nama akun untuk barang dagang adalah penjualan. Dan ketika kamu menerima kembali barang yang sudah kamu jual, maka nama akunnya adalah retur penjualan. Yang kelima, ketika terjadi transaksi penjualan secara kredit, berarti kamu menjual barang tetapi belum dibayar, maka akun yang muncul adalah piutang dagang. Hati-hati ya guys, sering sekali saya menemui ketika ada pembelian kredit, akun yang muncul justru piutang dagang. Hati-hati, ketika pembelian kredit, akun yang muncul itu utang. Tapi kalau penjualan kredit, akun yang muncul adalah piutang. Dan yang keenam, barang dagang itu jika bertambah di sebelah debit, jika berkurang di sebelah kredit. Barang dagang itu nama akunnya macam-macam ya, bisa pembelian, bisa retur pembelian, bisa penjualan, bisa pula retur penjualan. Pokoknya ketika bertambah dia posisinya di sebelah debit, ketika berkurang dia posisinya di sebelah kredit. Mulai dari soal yang pertama ya guys, Tuan Raka menjual barang dagangannya kepada Nona Raya seharga 50.000. Nah, soal ini adalah soal ketika terjadi pembelian dan penjualan tunai. Pembelian itu adalah transaksi yang dicatat oleh Nona Raya, sedangkan penjualan tunai itu adalah transaksi yang dicatat oleh Tuan Raka. Nah, ketika ada pembelian dan penjualan tunai, maka bukti transaksinya adalah nota kontan. Kita analisis nota kontannya. Perhatikan animasi berikut. Nona Raya sebagai pembeli, dia punya uang. Sedangkan Tuan Raka sebagai penjual, dia mempunyai barang dagang. Anggaplah balon itu adalah barang dagangannya. Nona Raya untuk membeli balon, dia harus membayar sebesar 50.000 kepada Tuan Raka. Dan Tuan Raka setelah menerima uang, maka dia menyerahkan balon itu kepada Nona Raya. Nah, perhatikan, kita analisis sebagai pembeli. Ketika terjadi pembelian tunai, Nona Raya mempunyai barang dagang yang bertambah. Barang dagang kalau untuk pembeli, nama akunnya adalah pembelian. Barang dagang kalau bertambah di sebelah debit, maka pembeliannya di sebelah debit karena barang dagang yang bertambah. Nona Raya tadi kan mengeluarkan uang, berarti kasnya berkurang. Kas berkurang ada di sebelah kredit. Dan sebagai penjual, sekarang kita analisis di sisi penjualan. Ketika terjadi penjualan tunai, Tuan Raka kan dapat uang ya, maka kasnya bertambah. Kas bertambah di sebelah debit, dan barang dagang Tuan Raka berkurang, diserahkan ya tadi pada Nona Raya. Barang dagang kalau di sisi penjual, nama akunnya adalah penjualan.
penjualan karena barang dagangnya berkurang, maka penjualan di sebelah kredit 50.000. Berarti ketika terjadi pembelian tunai, akun yang terlibat adalah pembelian di sebelah debit, kreditnya adalah kas. Ketika terjadi penjualan tunai, maka akun yang terlibat, kasnya di sebelah debit, penjualannya di sebelah kredit. Satu, ya ini berhubungan dengan pembelian tunai dan penjualan tunai. Satu transaksi tapi bisa membuat dua jurnal, yaitu ketika kamu sebagai pembeli dan ketika kamu sebagai penjual. Paham ya sampai sini ya? Paham? Dilanjutkan lagi? Soal yang kedua ya guys, Tuan Raka menjual balon kepada Nona Raya seharga 50.000 dengan diskon 20%. Berarti ini adalah kejadian pembelian dan penjualan tunai yang disertai potongan harga. Bukti transaksinya masih sama, yaitu menggunakan nota kontan. Nah, kita menganalisis nota kontannya. Perhatikan animasi berikut. Nona Raya kan punya uang ya, 50.000 dan Tuan Raka mempunyai barang dagang. Ketika Tuan Raka menyerahkan barang dagangannya yang seharga 50.000 itu kepada Nona Raya, maka Nona Raya membayarnya sebesar 50.000. Lactasin Extra Milky Baby Wash, care that goes beyond. Sahabat Rasi ABC teh seotentik sama rumahan. Tapi ternyata Tuan Raka itu memberikan potongan diskon sebesar 20%. 20% kali 50.000 itu 10.000, berarti 10.000 itu dikembalikan kepada Nona Raya. Nah, mari kita analisis bersama mulai dari pembeli. Oleh pembeli tadi kan mengeluarkan uang 50.000 dan memperoleh barang dagang. Barang dagang ini nama akunnya untuk pembeli adalah pembelian. Maka barang dagangnya bertambah, pembeliannya bertambah di sebelah debit sebesar 50.000 dan kasnya dia berarti Nona Raya hanya keluar 1, 2, 3, 4, hanya keluar 40.000. Sedangkan 10.000 ini masih dipegang, dikembalikan. Ini merupakan pendapatan Nona Raya. Nah, karena pendapatannya ini dari potongan harga, maka nama akunnya adalah potongan pembelian. Nona Raya kan pembeli, maka nama akunnya potongan pembelian sebesar 10.000. Sekarang kita analisis kejadian penjualan tunai yang disertai potongan harga. Ketika ada penjualan tunai yang disertai potongan harga, maka perhatikan Tuan Raka memperoleh uang ya. Maka dia memperoleh uang kasnya yang diperoleh hanya sebesar 40.000. Kenapa 40.000? Padahal barang dagangannya itu tadi seharga 50.000 karena Tuan Raka memberikan potongan harga. Potongan harga itu bagi penjual setara dengan beban, tetapi namanya adalah potongan penjualan sebesar 10.000. Maka ada di sebelah debit potongan penjualannya. Dan barang dagang dari Tuan Raka ini berkurang sebesar berapa barang dagangnya? Sebesar 50.000. Barang dagang kalau berkurang di sebelah kredit, dan karena Tuan Raka ini penjual, maka nama dari barang dagangnya itu adalah penjualan di sebelah kredit 50.000. Saya ulangi sekali lagi, ketika ada pembelian tunai yang dulu. Ini untuk pembelian atau penjualan tunai, tetapi disertai dengan potongan. Ketika kamu memposisikan diri sebagai pembeli, nah, maka jurnalnya seperti itu, ya. Ada pembelian, ini juga sudah disertai dengan animasi, jadi saya kira jelas sekali. Harusnya yang kamu keluarkan ada 50.000, misalnya kamu dapat 50 balon. Karena dari penjual, jika kamu membeli 50 balon, maka akan saya kasih potongan harga 10.000. Maka uang yang harga kamu bayarkan 10.000, kamu terima lagi senilai 10.000. Nah, jumlahnya seperti itu. Kamu membeli itu senilai 50.000. Kemudian, tetapi kas yang kamu keluarkan adalah senilai 40.000. Kemudian yang 10.000 masuk mana? Masuk di potongan pembelian. Itu ketika posisi kamu sebagai pembeli. Kalau sebagai penjual berarti
50.000. Karena kamu memberikan potongan penjualan, namanya penjualan ya. Jadi ketika kamu menjual barang dagang, akun yang kamu kredit itu adalah penjualan. Ya. Jadi debitnya adalah kas senilai 40.000 karena kamu memberikan potongan penjualan, maka kas potongan penjualan ada penjualan. Jelas ini ya. Kita lanjut lagi. Sertai potongan harga, maka debitnya ada. Ketika angka, debitnya adalah kas. Dan apa yang terjadi jika Nona Raya mengembalikan barang? Auditor dan script type, ini hasil suatunya ya. Coba dipantau, kalian untuk manusia yang nomor berapa nih? Yang sudah dibeli seharga 10.000 kepada Tuan Raka. Nah, ini adalah kejadian retur pembelian bagi Nona Raya dan retur penjualan bagi Tuan Raka. Perhatikan animasi ini, ada satu barang yang dibeli Nona Raya tadi rusak, maka barang itu dikembalikan kepada Tuan Raka. Nah, satu barang itu dihargai 10.000 oleh Tuan Raka, maka Tuan Raka mengembalikan 10.000 itu kepada Nona Raya. Kita analisis transaksi yang terjadi. Nona Raya berarti kan mendapatkan uang ya, berarti ini uang yang bertambah. Nona Raya, kas bertambah di sebelah debit. Dan karena barang yang sudah dibeli, Nona Raya adalah pembeli, barang yang sudah dibeli itu dikembalikan, berarti barang yang berkurang. Barang yang berkurang itu ada di sebelah kredit. Dan karena itu adalah pembelian, maka nama akunnya adalah retur pembelian. Jadi retur pembelian di sebelah kredit karena barangnya berkurang. Ini transaksi jurnal yang dicatat oleh Nona Raya. Kita lihat ke Tuan Raka. Perhatikan, Tuan Raka berarti kan memperoleh kembali barang dagangnya, berarti barang dagangnya bertambah. Menerima kembali barang yang sudah dijual, maka nama akunnya adalah retur penjualan. Barangnya seharga 10.000. Barang yang bertambah di sebelah debit, nama akunnya retur penjualan karena ini tadi sudah dijual dan kembali lagi. Nah, tadi kan Tuan Raka mengeluarkan uangnya ya, berarti kasnya berkurang. Kas berkurang ada di sebelah kredit. Jadi ketika ada retur pembelian secara tunai, maka kasnya di sebelah debit, retur pembelian di sebelah kredit. Ketika terjadi retur penjualan secara tunai, maka akun yang terlibat retur penjualan di sebelah debit dan kas ada di sebelah kredit. Transaksi selanjutnya nih guys. Nah, ini untuk retur pembelian secara tunai. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi yang sudah kamu lihat di depan ini tentang retur pembelian secara tunai. Jika kamu membeli barang dagang secara tunai, tetapi ada sejumlah barang yang ternyata rusak, akhirnya kamu kembalikan lagi. Ya. Jadi jurnalnya kan sudah jelas ya, karena kamu membelinya secara tunai, barangnya kamu ada beberapa yang kamu kembalikan lagi, maka uangnya dikembalikan lagi juga ke kamu. Jadi kas kamu bertambah, kreditnya karena barangnya kamu kembalikan bukan berarti kamu mengkredit pembeliannya. Tidak boleh mengkredit pembelian. Kalau misalnya kamu mengembalikan barang, nanti yang kamu kredit adalah retur pembelian. Kalau misalnya posisi kamu sebagai penjual, ketika kamu menjual barang dagang secara tunai, tetapi ternyata ada beberapa barang yang dikembalikan lagi ke kamu, otomatis uang yang tadinya kamu terima harus kamu kembalikan
penjualan. Sekarang saya contohkan ini kalau pembelian tunai. Kalau misalnya pembelian kredit, jadi nanti kita skip aja untuk ini ya. Untuk misalnya kamu membeli barang dagang secara kredit senilai Rp200.000. Kemudian ternyata ada sejumlah barang senilai Rp20.000 mengalami kerusakan. Akhirnya kamu kembalikan lagi kepada pihak penjual. Berarti kan barangnya kan barang kamu kan berkurang. Tetapi di awal kamu itu membeli barang dagang secara kredit. Kalau membeli barang dagang secara kredit, maksudnya diutang atau dipiutang? Utang. Berarti kalau barang kamu diterima, yang kamu kurangi itu yang berkurang kas kamu atau utang kamu? Utang. Berarti nanti di jurnalnya adalah utang berkurang berada di debit atau di kredit? Ya, utang saldo normalnya di mana? Kredit. Berarti kalau bertambah berada di kredit. Kalau berkurang berada di debit. Kita lihat saldo normalnya ya utang, itu saldo normalnya kredit. Berarti kalau berkurang berada di debit, kalau bertambah berada di kredit. Berarti karena tadi kamu membeli barang dagang secara kredit, berarti awalnya itu adalah pembelian pada utang dagang. Karena barangnya ada yang kamu kembalikan, otomatis utang kamu berkurang. Ya. Kalau tunai, kamu kan dapat uang. Ya, karena barangnya kamu kembalikan, uangmu kamu kembali. Ya, karena kamu di awal itu utang, maka untuk jurnalnya kamu harus mengurangi utang kamu, bukan menambah kas. Ya. Jadi debitnya adalah utang dagang pada retur senilai Rp20.000 karena tadi yang dikembalikan senilai Rp20.000. Ini untuk pembelian barang ketika kamu membeli barang secara kredit. Ini posisi kamu sebagai pembeli. Kalau sebagai penjual, berarti kamu menjual barang dagang senilai Rp200.000 secara kredit. Berarti di awal jurnalnya bagaimana? Ketika kamu menjual barang secara kredit, jurnalnya piutang dagang pada kamu menjual barang dagang secara kredit karena barang dagang kamu berkurang, ya sudah dari tampilan video yang saksikan tadi. Barang dagang kamu berkurang, berarti yang kamu debit, yang kamu kredit adalah penjualan. Senilai Rp200.000. Kemudian di lain hari ternyata barang yang sudah kamu jual itu dikembalikan lagi senilai Rp20.000. Berarti kamu kan terima barang yang awalnya kamu jual, barangnya dikembalikan lagi ke kamu senilai Rp20.000. Berarti kan ada tambahan barang, namanya adalah retur penjualan pada piutang dagang. Nah, sudah pintar ya, sudah bisa ya. Kita lanjutkan lagi. Tanggal 1 Januari, Tuan Raka menjual barang dagang kepada Nona Raya seharga Rp50.000 dengan syarat 2/10 N/30. Nah, kalau ada seperti ini, ada kata-kata 2/10 N/30, ini pasti kejadian pembelian dan penjualan secara kredit. Ketika terjadi pembelian dan penjualan secara kredit, biasanya bukti transaksinya berupa
faktur. Nah, perhatikan animasi berikut. Tuan Raka menjual barang dagangnya. Nah, barang dagang ini dijual kepada Nona Raya, tetapi Nona Raya tidak mau membayarnya karena Nona Raya membeli secara kredit. Berarti sekarang kita analisis pencatatan yang akan dicatat oleh Nona Raya. Nona Raya memperoleh barang dagang. Barang dagang bagi seorang pembeli nama akunnya adalah pembelian. Karena barangnya bertambah, maka pembeliannya ada di sebelah debit. Pembelian bertambah di sebelah debit. Nona Raya nggak keluarin uang ya guys, karena ini secara kredit. Berarti apa tandingannya? Maka Nona Raya karena nggak bayar, dia menambah utang. Utang yang bertambah. Utang bertambah ada di sebelah kredit. Utang dagang bertambah di sebelah kredit. Nah, sekarang perhatikan pencatatan untuk penjual. Untuk penjual, karena dia nggak menerima uang, maka akan dicatat sebagai piutang dagang. Tadi saya sudah bilang ya, ketika terjadi penjualan kredit, maka akun yang muncul adalah piutang dagang. Piutang dagang yang bertambah sebesar 50.000. Nah, karena barangnya berkurang, maka barangnya ada di sebelah kredit. Nah, barang dagang untuk seorang penjual, nama akunnya adalah penjualan di sebelah kredit. Guys, berarti kalau terjadi transaksi pembelian secara kredit, maka akun yang terlibat itu pembelian di sebelah debit. Kalau diperhatikan dari videonya, hampir sama ya dengan transaksi yang sebelumnya ya, bedanya ini secara kredit. Kalau kredit, kalau kamu sebagai pembeli, berarti masuknya di utang, bukan kas yang kamu keluarkan, tetapi masuknya di utang dagang. Tetapi kalau posisi kamu sebagai penjual, maka masuknya di piutang. Bisa membedakan ya antara utang dengan piutang. Kalau piutang saldo normalnya di piutang saldo normalnya di utang saldo normalnya di kredit. Ketika ada pelunasan penjualan kredit yang disertai Keratin sepatu baru dengan keratin bernutrisi hingga 10 lapisan untuk rambut lembut kualitas salon. Nah, berarti Tuan Raka itu kan hanya memperoleh uang sebesar 4 pembelian, potongan pembeli. Kita tulis utang dagang 50. Kita catat transaksi yang terjadi. Dibayar, dilunasi semuanya kepada Tuan. Nah, ini untuk transaksi pelunasan utang Karena Nona Raya dan piutang. dan Tuan Raka itu kan berjanji akan memberikan potongan sebesar 20% ketika Nona Raya mampu mengembalikan utangnya dalam waktu kurang dari 10 hari. Sehingga karena Nona Raya mengembalikan pada tanggal 6 Januari, maka Nona Raya berhak mendapatkan potongan. Maka ini adalah transaksi pelunasan pembelian dan penjualan kredit yang disertai potongan dagang. Perhatikan animasi berikut ya guys. Nona Raya kan ada utangnya 50.000 ya. Nah, utangnya itu dibayar, dilunasi semuanya kepada Tuan Raka. Nah, Tuan Raka sebagai penjual memberikan potongan 20%. 20% kali 50.000 itu 10.000. Nah, yang 10.000 itu dikembalikan lagi kepada Nona Raya. Kita catat transaksi yang terjadi pada Nona Raya. Perhatikan, Nona Raya kan tadi utangnya 50.000 ya. Utangnya udah dilunasi nih. Utang kalau dilunasi berarti utang yang berkurang. Utang kalau berkurang ada di sebelah debit. Nah, kita tulis utang dagang 50.000 di sebelah debit. Sedangkan Nona Raya tadi mengeluarkan uangnya hanya sebesar 40.000. Uang itu adalah kas. Kas kalau berkurang ada di sebelah kredit. Kasnya hanya berkurang sebesar 40.000. Sedangkan yang 10.000 ini adalah potongan. Dan karena Nona Raya itu
pembelian ada di sebelah kredit. Kenapa di sebelah kredit? Karena ini adalah pendapatan. Pendapatan itu kalau bertambah di sebelah kredit. Nah, sekarang transaksi yang dicatat oleh Tuan Raka sebagai pihak penjual ketika ada pelunasan penjualan kredit yang disertai dengan potongan. Nah, berarti Tuan Raka itu kan hanya memperoleh uang sebesar 40.000 ya guys. Maka kas dari Tuan Raka bertambah 40.000. Kas kalau bertambah di sebelah debit. Dan yang 10.000 tadi Tuan Raka memberikan potongan penjualan. Nah, potongan penjualan itu kalau bertambah di sebelah debit. Karena potongan penjualan itu dianggap sebagai beban dalam penjualan. Nah, kreditnya Tuan Raka akan mengurangi piutang dari Nona Raya. Piutang kalau berkurang ada di sebelah kredit, piutang dagang sebesar 50.000. Jadi ketika terjadi pelunasan pembelian secara kredit yang disertai potongan harga, maka debitnya adalah utang dagang, kreditnya adalah kas dan potongan pembelian. Ketika ada pelunasan dari penjualan kredit yang disertai potongan harga, maka debitnya adalah kas dan potongan penjualan, kreditnya adalah piutang dagang. Ini tadi untuk pelunasan utang dan pelunasan piutang. Jadi tadi sudah dicontohkan beberapa transaksi yang terjadi di perusahaan dagang. Jadi kalau misalnya kamu kemarin itu berada di perusahaan jasa, tidak ada transaksi yang seperti ini. Kamu menjual barang dagang secara kredit atau secara tunai, kemudian ada barang yang dikembalikan, itu jarang terjadi di perusahaan jasa. Jadi untuk kalau di tampilan video yang sudah kita saksikan tadi itu menayangkan bagaimana cara menjurnalnya. Sekarang guru sini juga tanya, karena kalian juga sudah belajar tentang jurnal khusus. Jadi ketika kamu menjual barang dagang atau membeli barang dagang secara kredit, biasanya kan tidak ada membeli barang dagang secara kredit atau menjual barang dagang secara kredit, biasanya tidak ada keterangan seperti itu. Apalagi kalau kamu sudah melihatnya dari bukti transaksi. Tetapi jika ada syarat pembayaran 2/10N/30, berarti itu pertanyaannya kamu melakukan pembelian atau penjualan secara kredit. Coba ada yang tahu tidak arti dari 2/10N/30? Boleh angkat tangan, boleh disampaikan. Nanti guru sini kasih sesuatu. Apa itu? Rahasia. Ayo siapa yang mau mencoba 2/10N/30? Itu kayak bagi-bagian budi matematika, gitu ya? Mirip memang. Ayo siapa? Siapa yang mau coba? Tidak? Silakan. Oke. Jika pembayaran dilakukan dalam waktu kurang atau sama dengan 10 hari setelah tanggal transaksi, dapat potongan 2% serta waktu kredit 30 hari. Oke, tepuk tangan untuk Mufantannya. Tepuk tangan untuk Mufantannya. Yang lainnya harus lebih berani lagi kayak Mufan ya. Jadi betul sekali apa yang disampaikan sama Mufan. 2/10N/30. Kamu, tahu ya, kalian akan mendapatkan potongan 2% jika pembayaran dilakukan kurang dari atau sama dengan 10 hari setelah tanggal transaksi. Ingat, setelah tanggal transaksi. Biasanya kebanyakan anak-anak itu mikirnya di tanggal 10. Ada salah ya kalau misalnya bukan berarti setiap pembayar di tanggal 10 dapat potongan 2%, salah. Jadi kalian akan mendapatkan potongan 2% jika pembayaran dilakukan kurang dari atau sama dengan 10 hari setelah tanggal transaksi. Kemudian batas pembayarannya adalah 30 hari setelah tanggal transaksi. Kita lanjutkan kembali.
video tadi karena videonya saya kira menarik ya, mudah dipahami karena dia pakai animasi. Ada barang yang diterima, ada uang yang diterima. Jadi saya kira akan lebih paham jika kamu bisa lihat bolak-balik. Kalau misalnya satu kali tampilan itu kan sedikit mengantuk. Jadi kalau di rumah nanti lagi santai atau lagi waktu luang, kalau nggak lagi syuting ya, kan anak sibuk ya. Kalau nggak lagi syuting sinetron, kan anak sibuk katanya. Ya, ya nanti kalau ada waktu luang dibuka lagi videonya, nanti terus ini kirimkan linknya di grup kelas, oke? Oke. Sekarang untuk lebih jelasnya untuk menguji apakah kamu paham tentang jurnal khusus. Nah, sebelumnya lupa tadi apa yang saya sampaikan ya. Jadi kalau ini tadi adalah bagaimana cara menjurnal. Nah, jadi sekarang tanya, ada 5 jenis jurnal khusus yang sudah ditampilkan di slide di depan tadi. Ada jurnal pembelian. Jurnal pembelian untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Kemudian yang kedua ada jurnal penjualan untuk mencatat penjualan secara kredit. Yang ketiga ada jurnal penerimaan kas untuk mencatat transaksi penerimaan secara tunai. Secara tunai, maksudnya di jurnal penerimaan kas. Kemudian yang keempat ada jurnal payment jurnal untuk mencatat transaksi pengeluaran kas tunai. Masuk kalau misalnya kamu melakukan pembelian secara tunai, otomatis ada kas kamu yang kamu keluarkan, maka dimasukkan dalam jurnal pengeluaran kas. Oke, yang terakhir ada jurnal umum. Ini jurnal yang paling simpel sendiri tentunya ya, sudah kalian juga sudah tidak asing lagi. Itu untuk mencatat transaksi yang tidak bisa dimasukkan dalam 4 jurnal khusus yang sudah disebutkan tadi. Sekarang Bu Siti coba bentuk kelompok, karena di sini juga sudah Bu Siti atur ya tempat duduknya per kelompok. Nah, di sini Bu Siti tampilkan untuk nama-nama kelompoknya. Kelompok, jadi nanti Bu Siti harapkan, jadi nanti Bu Siti itu punya sudah Bu Siti sediakan untuk kolom-kolom lembar untuk menjawab transaksi. Jadi nanti Bu Siti pengennya itu kamu mencari sendiri transaksi yang terjadi di perusahaan dagang. Setiap kelompok tidak boleh sama. Ya. Jadi nanti setiap kelompok akan Bu Siti bagi lembar jawaban seperti ini. Ya, sebelum kita mulai mencari transaksi-transaksinya, terus ini tampilkan nama-nama kelompoknya. Untuk kelompok pertama, di sini ada Mida Ayu, ada Gio, Pinkan, Linda Purnamasari. Ya, kemudian ada Marta. Kemudian kelompok kedua ada Galuh, Januardi Budatama, kemudian ada Mahmududin, Bella, Mustina, dan Nismati. Kelompok 3 ada Heru, ada Lina, Linda Yuni, Mufan, Ria, dan Nurul Apriani. Kemudian kelompok 4 ini ada Kumaida, Sisko, Ibadur, Ika Rizky, Imania, Julia, dan yang terakhir Julia. Kemudian kelompok terakhir ada kelompok 5, ada Luri, Vina, Imron, Meli, Naura, dan Nova. Oke, sudah berkelompok dengan anggotanya masing-masing ya. Terus ini dicoba sebelum kamu menerima lembar
lembar jawaban nanti yang akan kamu gunakan untuk mengerjakan setiap transaksi yang sudah kamu cari. Nah, di sini guru sini punya ini apa sih? Kalau dulu ini kodenya BBM ya, BBM. Bukan bahan bakar minyak. BBM itu BlackBerry Messenger ya. Bahasa Inggris BlackBerry Messenger. Ya. Kalau sekarang itu zamannya sudah canggih, jadi kamu tinggal nengkel ini, muncullah buku. Oke, mau coba? Ini adalah LKPD yang nanti akan bisa kamu gunakan untuk referensi kamu ketika mengerjakan transaksi yang sudah kamu cari. Oke ya, silakan dicoba. Akan saya bagikan di setiap kelompok. Paketannya di mana Bu? Pakai paketannya. Sekarang kan serba internet. Kamu kalau misalnya mau cek teman aja harus pakai internet. Coba silakan di scan, bisa caranya di scan. Kita baru sini ajarin. Sudah? Nah, kalau mau tahu hasilnya bagaimana sih? Coba tampilkan di layar ya. Nah, ini bentuknya buku. Ya, sudah kena ya. Tinggal digeser aja. Dasarnya yang sudah kamu pelajari hari ini, kemudian ada materinya juga. Jadi silakan disimpan. Nah, di sini nanti untuk LKPD itu akan kita gunakan sampai ke pertemuan berikutnya. Karena di sini ini ada lembar evaluasi. Jadi untuk lembar evaluasi itu nanti akan dikerjakan di masing-masing siswa, bukan masing-masing kelompok ya. Untuk sekarang kita coba untuk per kelompok dulu. Jadi setiap kelompok itu sudah saya bagi di per kelompoknya. Kalau ini pasti sudah ada yang kayak tutornya gitu ya. Jadi nanti yang tidak paham bisa tanya ke temannya. Nah, simpen itu ya. Jadi nanti ketika kamu jalan-jalan, saya kok bosen jalan-jalan gini-gini aja, saya mau baca buku gitu ya. Ya, tinggal dimasukkan linknya, dibuka, ketemu bukunya. Ya, ketemu LKPD-nya. Kalau di sini nggak kelihatan kalau kamu buat baca di sini. Oke, makanya sudah saya bagikan untuk kode QR kodenya, yang namanya kode QR. Kode QR bisa digunakan juga untuk tanda tangan. Scan untuk tanda tangannya. Ya. Oke, sekarang silahkan cari transaksi perusahaan dagang. Kemudian nanti silahkan dikerjakan di lembar yang sudah guru ini sediakan. Jangan lupa kasih nama kelompoknya, kelompok berapa, anggotanya siapa saja ya. Oke, silakan sudah mulai mencari. Sudah ketemu soalnya? Cari transaksi perusahaan dagangnya. Nanti boleh lihat kira-kira yang kamu cari itu tepat tidak? Itu terjadi di perusahaan dagang atau perusahaan jasa? Kira-kira transaksinya ada? Coba silahkan dicari ya.
namanya apa ya? Kalau bahasa Jawanya itu nunut. Tahu nunut? Apa ya? Wong teman saya ada yang pindah, pasti nanti saya nilainya juga bagus. Tidak seperti itu ya. Jadi keaktifan kelompok diperhatikan. Guru ini punya lembar penilaian untuk kelompok. Jadi yang saya nilai itu bukan hanya tugas kamu ketika saya memberikan lembar evaluasi per individu, tetapi ketika kamu bekerja kelompok, Guru juga kasih penilaian. Ya, jadi keaktifan kamu akan saya nilai di sini. Ya. Iya.
Kalau misalnya tidak selesai hari ini, kita lanjutkan minggu depan. Ya. Tetap ya. Ini sudah pegang penilaian. Jadi meskipun kursi dari sini, tapi saya lihat masing-masing kelompok. Siapa yang aktif, siapa yang tidak. Ya. Satu saja untuk satu kelompok, tetapi untuk kelompok yang lain, saya harapkan besok jika saya cek di bukunya masing-masing harus ada colok. Ya. Jangan besar-besar ya, Oke, saya kira sudah ketemu semua ya transaksinya ya. Bisa dikerjakan per kelompok karena waktu kita juga sudah mulai habis ya. Kan? Sudah ya, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Oke, boleh ditutup dulu. Yang penting transaksi yang sudah kamu cari, yang sudah kamu kerjakan, dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Ada tagihan di pertemuan berikutnya. Dan saya cek di masing-masing kelompok
hari ini, meskipun untuk transaksi yang sudah kamu cari memang belum selesai semua dikerjakan, tidak apa-apa, kita lanjutkan di minggu depan. Yang penting untuk pertemuan hari ini kalian sudah paham tentang jurnal khusus. Nah, mari kita simpulkan untuk materi yang sudah kita bahas di hari ini. Bahwa kita tahu untuk perusahaan dagang, ketika kita sudah menganalisis bukti transaksi, kita akan membuat yang namanya jurnal khusus. Jurnal khusus itu ada berapa? 5. Ada 5. Yang pertama adalah jurnal kemudian jurnal kemudian yang keempat jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan yang terakhir adalah jurnal. Oke, sudah bisa mengerjakan ya mana yang harus masuk di masing-masing jurnal. Ya, untuk menutup pertemuan kali ini, kampus itu selalu melakukan activity di awal dan di akhir. Ya, ada apa ya? Ada awalan juga ada akhiran gitu ya. Jadi kalau tadi untuk briefingnya adalah tentang gajah dan semut, ya, biar kita nggak takut ya, biar nanti kamu di pelajaran selanjutnya, ya, di pelajaran selanjutnya karena kamu pulangnya jam 3, Bu Rusti mengharapkan kamu itu terus semangat, ya. Jadi untuk menambah semangat, mari kita bukan pulang, masa pulang itu namanya nggak semangat. Oh nanti loh kalau misalnya pulang mau ngapain? Jadi ya, jangan lupa teman artis ya. Jadwalnya kan padat, ya sudah nunggu, sudah ada asistennya, sudah ditelepon, kamu jadwalnya kesini, ya. Jadi di awal tadi kita speakingnya tentang gajah dan semut. Kita ulangi lagi ya di minggu depan ya. Jangan gajah dan semut, kita ganti namanya. Ya, kita ganti apa? Kambing sama apa ya? Yang penting membedakan. Ya, besok kita ganti singa wow. Kalau bahasa Jawa diajar sama siapa? Kalau kamu diajar sama Bu Eni, itu sudah tahu breaking ini.
Kamu yang nyanyi sambil gerak. Ya. Siap? Siap. Siap. Nanti yang salah kursi di depan. Oke. Kita mulai. Baik di otak kalian masing-masing, ya. Jadi berusahalah untuk senang dengan apa yang sudah kalian pelajari. Berusahalah untuk menyukai bersama. Ya. Menyukai saya itu penting, ya, penting sekali. Kalau misalnya kamu suka dengan saya, maka kamu akan suka dengan pelajarannya. Maka biasanya otak kita itu bisa jadi lebih jernih, lebih bisa menerima apa yang saya sampaikan, gitu ya. Oke, terima kasih untuk kerjasamanya hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata dari jurus ini. Mohon maaf